Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Selamat datang pada pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya nanti dimudahkan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kali ini kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan materi menu di dalam Adobe Photoshop untuk kelas 6. Ya anak-anak, untuk materi kali ini tujuan belajarannya yang pertama adalah siswa-siswi dapat mengetahui menu-menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah grafis atau Adobe Photoshop. Kemudian tujuan yang kedua, siswa-siswi dapat menjelaskan menu-menu dan ikon-ikon pada perangkat lunak pengolah grafis atau Adobe Photoshop. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini yang saya sampaikan ini adalah materinya sama dengan LKS yang sudah dibagikan ke kalian semua. Materinya adalah pada halaman pada halaman 8 pada LKS ya. Menu Photoshop. Supaya kamu dapat menggunakan program aplikasi Adobe Photoshop dengan baik, kamu harus mengetahui beberapa menu dan ikon pada program aplikasi Adobe Photoshop. Berikut ini adalah beberapa menu dan ikon yang harus kamu ketahui. Ikon Adobe Photoshop CS6. Toolbox. Ini adalah gambar sebuah toolbox. Di dalam toolbox itu ada macam-macam tool yang dapat digunakan untuk mengelola gambar di dalam Photoshop. Toolbox adalah kumpulan tool yang dapat digunakan untuk mengubah atau mengedit gambar maupun foto. Bagian ini terdiri dari banyak tool yang digunakan untuk membuat gambar dan memanipulasi gambar. Tidak semua tool akan dijelaskan di sini karena ada tool-tool tertentu yang membutuhkan pemahaman yang agak lama dan kegunaannya untuk tingkat yang lebih lanjut. Berikut ini beberapa tool dalam toolbox Adobe Photoshop. Di situ ada toolbox dan di dalamnya ada tool-tool. Saya sebutkan satu-satu. Ada rectangular marquee tool, ada move tool, ada lasso tool, ada quick selection tool, ada crop tool, ada eyedropper tool, ada spot healing brush tool, ada brush tool, ada clone stem tool, ada history brush tool, ada eraser tool, gradient tool, blur tool, dot tool, pen tool, horizontal type tool, part selection tool, rectangle tool, hand tool, zoom tool, shade foreground color, shade background color, edit in quick mask, change screen mode. Berikut ini adalah tool-tool yang digunakan untuk mengedit atau memanipulasi gambar di dalam Adobe Photoshop. Berikut ini adalah beberapa tool dalam toolbox Adobe Photoshop CS6. Yang pertama ini ada gambar icon, ada nama tool dan ada keterangannya. Yang pertama sudah ada di situ sudah kalian lihat pada video kali ini gambarnya yang nama toolnya adalah move tool. Kegunaannya tool yang berfungsi untuk memindahkan seleksi layer dan grid. Kemudian ikon yang kedua bentuknya seperti kotak garis, itu namanya rectangular marquee tool yang berfungsi untuk menseleksi atau memilih gambar. Kemudian ada crop tool. Crop tool adalah berfungsi untuk memotong gambar. Kemudian berikutnya ada bentuk ikonnya seperti ada huruf T, yaitu namanya type tool. Tool yang berfungsi untuk membuat teks atau tulisan. Kemudian ada lasso tool. Tool ini berfungsi untuk melakukan seleksi pada gambar secara bebas. Bebas di sini maksudnya adalah bentuk seleksi dapat diatur sesuai keinginanmu dengan cara menggerak-gerakkan mouse pada area yang akan diseleksi. Kemudian ada magic wand tool. Tool ini berfungsi untuk melakukan seleksi pada gambar atau foto yang berdasarkan kesamaan warna. Kemudian ada pencil tool yang fungsinya untuk menggambar dengan bentuk garis-garis dan bentuk-bentuk bebas.
Kemudian ada pen tool. Tool ini berfungsi untuk menggambar pat garis lurus atau kurva secara tepat dan untuk menggambar garis bebas. Kemudian ada line tool. Tool ini berfungsi untuk membuat atau menggambar garis, bisa garis lurus atau garis miring. Kemudian zoom tool yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan objek. Jadi gambar bisa diperbesar dan diperkecil dengan tool zoom tool. Kemudian eraser tool untuk menghapus bagian image tertentu pada suatu layar. Jadi eraser tool ini berfungsi untuk menghapus gambar yang tidak digunakan atau menghapus bagian tertentu pada gambar. Kemudian ada hand tool. Tool ini berfungsi untuk menggeser objek pada jendela kerja. Jadi pada lembar kerja Photoshop, gambar yang kita masukkan bisa digeser dengan hand tool. Kemudian ada gradient tool. Tool ini berfungsi untuk memberi efek gradasi warna pada bagian gambar tertentu pada suatu layar. Kemudian ada clone stamp tool yang gambar ikonnya seperti stempel. Tool ini berfungsi untuk membuat duplikat gambar atau memberi efek tertentu pada image dengan cara menyalin dari bagian image tertentu untuk ditempatkan di image lain. Jadi fungsi tool ini dapat menduplikasi gambar dengan cara menyalin dan ditempatkan pada gambar lain. Kemudian ada new selection, yaitu untuk menseleksi seleksi baru pada gambar. Ada add to selection untuk menambahkan atau menggabungkan daerah seleksi. Kemudian ada subtract from selection, yaitu untuk mengurangi atau memotong daerah yang diseleksi. Kemudian ada intersection with selection, yaitu untuk mengambil daerah seleksi yang berpotongan. Ada feather, yaitu untuk mengatur bentuk sudut daerah yang diseleksi, dan ada style, yaitu untuk mengatur bentuk seleksi. Gunakan style fixed size untuk melakukan seleksi dengan selalu menggunakan ukuran yang sama. Kemudian untuk style fixed aspect ratio untuk melakukan seleksi dengan ukuran tertentu. Setiap tombol tool yang tampak dalam toolbox dapat memiliki lebih dari satu pilihan tool. Karena masih ada kemungkinan tool tersebut terbagi lagi menjadi subtool. Misalnya, rectangular marquee tool terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan bentuk seleksi yang akan dilakukan. Perhatikan ada beberapa marquee tool dalam toolbox Adobe Photoshop CS6 berikut ini. Yang pertama, rectangular marquee tool, yaitu area yang diseleksi berbentuk kotak. Kemudian, elliptical marquee tool, area yang diseleksi berbentuk lingkaran. Kemudian ada single row marquee tool, area yang diseleksi berbentuk garis horizontal. Kemudian ada single column marquee tool, area yang diseleksi berbentuk garis vertikal. Kemudian di program Adobe Photoshop ada menu utama, yaitu ada file, edit, image, window, help, dan sudah itu aja. Ada 5, ada file, edit, image, ada window, dan ada help. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Dari file. Menu file berisi pilihan-pilihan seperti membuat gambar baru, menampilkan gambar, menyimpan, mencetak, mengimpor gambar, mengekspor gambar, dan keluar program. Menu file ini sudah umum dan hampir semua program punya isi yang sama. Jadi di dalam program Photoshop ada 5 menu, yaitu file, edit, image, window, dan help. Kemudian yang menu edit, menu ini terdiri dari pilih-pilihan seperti copy, paste, dan tool-tool untuk memodifikasi gambar. Tool-tool di bagian edit sebagian besar sudah diwakili oleh toolbox dan palette. Kemudian ada menu image. Berikut ada beberapa bagian-bagian yang penting dari menu image. Yang pertama, mode untuk menentukan mode dari gambar. Mode ini sudah ditanyakan pada saat membuat gambar baru, dan fasilitas ini digunakan untuk mengubah mode gambar yang telah kamu tentukan sebelumnya. Misalnya pada saat membuat file baru, kamu tentukan mode dari gambar adalah grayscale, sehingga gambar yang dibuat tidak bisa punya warna lain selain hitam dan putih.
Selanjutnya di tengah perjalanan diubah untuk mengisikan warna lain selain hitam dan putih, maka mode warna harus diubah ke mode warna yang lain, misalnya RGB. Kemudian yang kedua, adjustment, untuk memanipulasi pewarnaan pada gambar. Pada adjust diberikan fasilitas yang sangat banyak yang digunakan untuk mengubah pewarnaan dari gambar supaya dapat memahaminya. Kita tidak bisa melalui teori, tetapi harus sering melakukan latihan. Bahkan ini tidak dijelaskan secara langsung, ditebarkan pada latihan-latihan pada bab-bab selanjutnya. Diharapkan melalui latihan tersebut bisa lebih memahami kegunaannya masing-masing. Kemudian duplikat digunakan untuk menggandakan atau menduplikat gambar yang sudah dibuat. Jika kita menggunakan fasilitas ini, maka akan terbentuk dua gambar yang sama, atau bisa menggunakan copy paste. Yang keempat adalah image size, untuk mengubah ukuran gambar, baik memperbesar maupun memperkecil. Image size tidak bisa mengubah bagian-bagian tertentu saja dari gambar, tapi mengubah secara keseluruhan. Jadi image size ini untuk mengubah ukurannya, bukan mengubah gambarnya, tapi mengubah ukuran gambar. Ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Kemudian canvas size atau lembar kerja pada Photoshop. Canvas size untuk mengubah ukuran kertas. Pengubahan ukuran kertas tidak akan berpengaruh pada ukuran gambar. Rotate canvas untuk memutar gambar, antara lain sebagai berikut. Bisa diputar 90 derajat atau 90 derajat CCW, arbitrary, flip horizontal, dan flip vertikal. Yang A 90 derajat CW, yaitu clockwise, artinya memutar gambar 90 derajat searah jarum jam. Kemudian yang B ada 90 derajat CCW, yaitu counterclockwise, artinya memutar gambar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian arbitrary, itu untuk memutar gambar sesuai dengan nilai derajat yang dimasukkan. Jadi kalian bisa memutar gambar, tinggal memasukkan beberapa derajat yang kalian inginkan. Kemudian flip horizontal, yaitu mencerminkan gambar horizontal, artinya bagian kiri gambar pindah ke kanan dan sebaliknya. Artinya gambar bisa diputar-putar, bisa vertikal, horizontal, tergantung keinginan kalian. Kemudian flip vertikal, mencerminkan gambar vertikal. Gambar yang di atas akan berada di bawah dan juga sebaliknya. Hal ini berbeda dengan memutar 180 derajat. Menu yang berada pada file vertikal antara lain layer, select, filter, dan view. Adapun bagian-bagian yang penting pada view sebagai berikut. Yang pertama, show atau hide ruler untuk menampilkan alat bantu penggaris. Yang kedua, show grid untuk menampilkan alat bantu grid. Fasilitas-fasilitas di atas dapat kamu gunakan untuk membantu mengatur posisi gambar agar letaknya lebih tepat. Oleh karena hanya merupakan alat bantu, maka tidak akan muncul jika gambar dicetak. Yang kedua, yang D ada menu window. Window digunakan untuk mengatur lingkungan ketika kamu bekerja, memanipulasi gambar maupun foto, seperti pilihan yang menampilkan atau menyembunyikan toolbox dan palet, serta pilihan untuk mengatur gambar di dalam workspace. Jadi di dalam menu window ini bisa digunakan untuk menyembunyikan toolbox dan palet, atau membalikan lagi menampilkan toolbox dan palet. Kemudian ada menu help. Help terdiri dari pilihan online help, informasi plugin, dan versi Photoshop. Help digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi ketika menggunakan Photoshop, serta mencari tahu kegunaan dari tool dan palet. Help yang paling sering digunakan adalah konten, yaitu semua informasi tentang tool-tool yang ada dalam Photoshop dan bagaimana memakainya. Jadi di dalam menu help ini ada semacam tutorial yang membantu kalian bagaimana cara menggunakan program Adobe Photoshop ini. Ya, bisa secara online ya, atau di situ juga ada keterangan bagaimana tool-tool atau menu-menu itu digunakan. Yang ketiga,
membuat dokumen. Kita harus mengetahui hal terpenting dari pengoperasian Photoshop, yaitu menyiapkan jendela dokumen atau lembar kerja baru. Berikut ini langkah-langkah untuk menyiapkan jendela kerja baru yang masih kosong. Ini adalah cara membuat lembar kerja baru. Yang A, pilih dan klik menu file, kemudian klik new atau bisa menggunakan keyboard dengan Ctrl+N. Maka kotak dialog new akan ditampilkan. Pada kotak isian name, ketikkan nama file. Kemudian pilih dan klik menu file atau open atau dengan keyboard Ctrl+O, maka kotak dialog open akan ditampilkan. Perhatikan kotak dialog open berikut. Ini adalah cara menginputkan gambar ke dalam program Adobe Photoshop. Jadi jika kalian punya gambar di komputer, kalian tinggal klik menu open, kemudian pilih salah satu gambar, kemudian klik open, maka gambar akan tampil di lembar kerja Photoshop. Kemudian yang D, pada tombol daftar pilihan login, pilih dan klik drive dan folder tempat ukuran file tersimpan. Kamu dapat buka kembali file yang tersimpan pada folder tertentu yang terdapat pada folder bar. Guna menampilkan isi folder yang ada pada folder bar, cukup dilakukan dengan cara mengklik ikon foldernya. Kemudian yang E, pada kotak isian file name, ketika nama file yang kamu ingin kamu buka atau klik ganda pada file yang kamu inginkan. Jika diperlukan, pada tombol daftar pilihan file of type, kamu dapat milih jenis dan bentuk format penyimpanan file image yang ingin ditampilkan atau dibuka kembali. Kemudian klik tombol perintah open, tunggu hingga jendela kerja Photoshop CS6 dan gambar yang kamu inginkan terbuka. Itu adalah cara membuka gambar, memasukkan ke dalam lembar kerja Photoshop. Ya, untuk lebih jelasnya atau lebih sederhananya ya, klik file, menu file, kemudian klik open, pilih salah satu gambar atau klik langsung 2 kali gambar sehingga langsung masuk dalam lembar kerja Adobe Photoshop. Supaya dapat membuka file dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, guna membuka kembali file image yang pernah dibuka atau diolah sebelumnya, kamu akan lebih cepat dengan menggunakan menu file, open recent, kemudian klik nama file yang kamu inginkan. Jadi kita juga dapat membuka file yang pernah kita buat pada Adobe Photoshop, yaitu dengan cara klik menu file dan open recent. Yang kedua, guna membuka file image yang telah disimpan dalam format Photoshop. Jadi kita dapat membukanya kembali gambar yang telah kita edit atau kita manipulasi dan belum kita ekspor atau masih kita simpan dalam format PSD. Kemudian yang keempat, mengatur tampilan Photoshop. Ini adalah bagaimana cara menampilkan tampilan dari program Adobe Photoshop. Kamu dapat mengaturnya dan menampilkan menu pada Photoshop dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, yang A, caranya adalah menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi. Pada saat mengedit gambar atau foto, seringkali kita memerlukan ikon-ikon yang jarang digunakan dan tersembunyi. Oleh karena itu, kita harus menampilkan ikon tersebut. Guna menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi, kamu dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilihlah menu Windows, kemudian berilah tanda centang pada menu atau ikon yang ingin kamu tampilkan. Kemudian misalkan saja kamu memilih ikon color, maka pilih menu window kemudian klik color. Jadi pada menu window itu ada beberapa menu yang digunakan untuk menyembunyikan dan mengatur tampilan menu atau ikon atau tool. Jadi kalian bisa menyembunyikan dan menampilkannya. Kemudian yang B, kotak dialog Adobe Photoshop CS6. Kotak dialog ditampilkan apabila kamu memilih perintah pada menu yang ditandai dengan lambang elipsis. Lihat pada gambar berikut ini ya, di situ di LKS. Kalian juga bisa melihat pada LKS. Ini adalah keterangan ya, pada elemen-elemennya, misalnya pada kotak dialog diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada tombol close untuk menutup kotak dialog. Kemudian yang kedua, ada tombol perintah untuk mengakses, melaksanakan, atau membatalkan operasi. Kemudian yang ketiga, tombol daftar pilihan bisa juga disebut tombol drop down.
berfungsi untuk menampilkan daftar pilihan perintah. Kemudian yang keempat, ada kotak cek untuk memilih alternatif perintah yang telah disediakan pada kotak dialog. Yang kelima, tombol pilihan biasanya bentuknya bulat, yang fungsinya hampir sama dengan kotak cek. Tombol pilihan yang sudah kamu pilih biasanya menampilkan tanda titik hitam di tengahnya. Yang keenam, ada kotak contoh tampilan atau kotak preview yang menampilkan contoh tampilan gambar atau foto. Yang ketujuh, ada kotak isian digunakan agar kamu dapat mengetikkan nilai sesuai dengan keinginan. Yang ke-8, tombol penggeser digunakan untuk melakukan pengaturan dengan cara menggeser tombol atas slide. Kemudian yang ke-9, kotak daftar pilihan berisi beberapa pilihan perintah yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Jadi pada gambar ini keterangan gambarnya ada di samping ini. Kemudian berikutnya adalah tugas ya. Di tugas kalian bisa mengerjakan pada LKS pada halaman 13 pada LKS itu dikerjakan saja di buku LKS dan kita bahas nanti ketika masuk kelas. Kemudian juga ada tugas pada halaman 14 yaitu pilihan ganda, itu nanti dikerjakan pada Google Form. Nanti saya akan mengirim linknya, nanti kalian mengerjakan untuk yang halaman 14 yaitu pilihan ganda 1 sampai 25. Ya anak-anak, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.